Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, berjumpa lagi dengan Pak Ali di sini, guru pendidikan agama Islam dari SD Lab UM Kota Malang. Oke, anak-anak terima kasih atas atensinya untuk hari ini. Mudah-mudahan kita hari ini selalu diberkahi oleh Allah SWT, selalu diberi keimanan yang kuat, keteguhan hati, dan mudah bersyukur atau pandai bersyukur pada Allah SWT. Mudah-mudahan kita selalu di lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Barakallah untuk hidup ini. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan melakukan atau kita akan belajar bersama ya. Belajar bersama di Zoom meeting kali ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semuanya, khususnya untuk kalian. Kita akan belajar tentang siapa ya kira-kira? Tentang keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Sudah kenal dengan Nabi Lut? Kalau belum kenal, nanti kita akan belajar bersama kali ini di edisi Zoom meeting kali ini ya. Tunggu saja. Baik anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah SWT. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Allahumma ghfir li dhunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak untuk doa untuk hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sampaikan salam hormat Pak Ali untuk orang tua kalian yang sudah mendukung untuk pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Untuk itu Pak Ali selalu mengingatkan untuk diri sendiri dan juga kalian semuanya bahwa kita masih belajar dalam pandemi COVID-19. Untuk itu kita harus taat pada prokes, protokol kesehatan, yaitu sering-sering cuci tangan, menggunakan air mengalir, menggunakan sabun, dan juga hand sanitizer. Kalau kalian keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker. Karena apa? Karena hanya cara itu yang terbaik untuk kita semuanya biar kita terhindar dari virus corona. Kemudian, tempat yang paling aman adalah stay at home. Ya, jangan lupa untuk belajar di rumah, beraktivitas dari rumah. Mudah-mudahan selalu berkah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini kita akan belajar bersama tentang materi berikutnya, yaitu keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Check it out. Baik ya, anak-anak. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran tentang disiplin. Disiplin yang berasal dari keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Setelah kalian mempelajari materi ini, kalian mampu memahami kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam melalui teks bacaan yang sudah ada di buku paket kalian. Yang kedua, siswa mampu menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam setelah melihat tayangan video dan teks bacaan. Mudah-mudahan ini bisa memudahkan kita. Oke, berikut ini Pak Ali akan membacakan sekilas saja tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Selanjutnya kita akan menonton bersama video tentang keteladanan kisah Nabi Lut alaihissalam. Ya, baik, Pak Ali akan meneruskan bacaannya dulu ya, teks bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diutus untuk menyeru kepada kaum Sodom. Kaum Nabi Lut alaihissalam berperilaku keji dan tidak senonoh. Kaum laki-lakinya tidak mau menikahi wanita, tetapi lebih tertarik dengan sejenisnya sendiri atau sesama laki-laki. Naudzubillah ya anak-anak, jangan sampai kita seperti itu.
Meskipun Nabi Lut alaihissalam berulang kali menyeru dan memperingatkan, tetapi kaumnya tidak menghiraukan, bahkan mengejek dan menantangnya. Akhirnya, negeri Sodom beserta penduduknya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan azab berupa suara guruh dan yang sangat dahsyat. Kemudian dibenamkannya kaum Sodom ke dalam tanah dan mereka juga dihujani dengan batu dari neraka. Wih, ngeri ya anak-anak ya. Nabi Lut alaihissalam dan keluarga serta para pengikutnya mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala kecuali istrinya yang termasuk orang-orang yang durhaka dan dibinasakan. Naudzubillah ya anak-anak ya. Untuk itu, marilah kita selalu meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup untuk mengerjakan sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari, ya. Itu aja ya, jangan yang aneh-aneh. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan video bersama tentang keteladanan kisah Nabi Lut alaihissalam. Check it out. Kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam adalah utusan Allah yang diutus kepada sebuah kaum yang bernama kaum Sodom. Kaum Sodom terletak di negeri Al-Gaur dekat dengan bukit Baitul Maqdis. Kaum Nabi Lut alaihi salam ini punya kebiasaan jelek atau berbuat maksiat. Mereka sering melakukan kejahatan, merampok, membunuh, dan menganiaya. Maksiat lainnya yang mereka lakukan adalah para lelakinya tidak mau menikah dengan wanita, tetapi justru mereka menyukai sesama lelaki. Tentu saja, kebiasaan ini dikritik Nabi Lut alaihi salam karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tugas Nabi Lut alaihi salam, yaitu membimbing umatnya ke jalan yang benar dan mengajak umatnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Beliau sangat disiplin menggunakan waktunya. Waktu Nabi Lut alaihi salam digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah dan berdakwah kepada kaumnya agar kembali ke jalan yang benar. Nabi Lut alaihi salam pun berdakwah dengan santun. Tapi sebaliknya, kaum Nabi Lut alaihi salam justru tidak suka mendengar dakwah dan nasihat-nasihatnya. Ketika Nabi Lut alaihi salam berdakwah kepada mereka, mereka selalu mengacuhkan dan tidak menghiraukannya. Bahkan mereka juga menentang apa yang didakwahkan oleh Nabi Lut alaihi salam. Kesedihan Nabi Lut alaihi salam semakin bertambah ketika mengetahui bahwa istrinya telah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sedikit kaum Nabi Lut yang mau mengikuti ajarannya. Hingga pada suatu hari, ketika Nabi Lut alaihi salam berdakwah kepada kaum Sodom, mereka berkata, "Datangkanlah siksaan Allah itu, hai Lut, jika sekiranya engkau orang yang benar." Karena kaumnya semakin memusuhi Nabi Lut alaihi salam, akhirnya Nabi Lut alaihi salam pun menyerahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Beliau pun berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu." Quran Surat Al-Ankabut ayat 30. Permohonan Nabi Lut alaihi salam pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengutus 3 malaikat datang kepada Nabi Lut alaihi salam dan mengabarkan bahwa kaum Sodom akan ditimpa azab. Bismillahirrahmanirrahim. Para utusan atau malaikat berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu.
Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya, dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka, ialah waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Quran Surat Hud ayat 81. Akhirnya, pada akhir tengah malam, Nabi Lut alaihi salam beserta 2 orang putrinya dan umat yang taat berjalan cepat keluar kota. Kemudian, ketika fajar menyingsing, bergetarlah dengan dahsyat bumi dan seisinya. Getaran itu lebih hebat dan kuat daripada gempa bumi, dan juga diiringi dengan angin kencang serta hujan batu dari tanah yang terbakar yang menghancurkan kota beserta seluruh kaum Nabi Lut alaihi salam yang durhaka. Demikianlah adik-adik kisah Nabi Lut alaihi salam dan kaum Sodom. Kisah ini dapat dilihat pada Quran Surat Hud ayat 77 sampai 83. Beberapa hikmah dan keteladanan yang dapat kita ambil adalah kita harus disiplin dalam menggunakan waktu kita. Kita harus gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk belajar dan beribadah. Kita juga tidak boleh pantang menyerah, seperti Nabi Lut alaihi salam yang selalu berdakwah kepada kaumnya tanpa kenal lelah sampai Allah memberikan petunjuk. Kemudian, kita juga harus selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jangan seperti kaum Sodom yang tidak mau mengikuti perintah Allah. Akibatnya, Allah pun memberikan azab kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Adik-adik, jangan lupa like. Baik, bagaimana Nana sudah menonton videonya? Videonya sangat luar biasa sekali ya. Kita bisa mengambil pelajaran bahwa Nabi Lut mengajarkan kepada kita semuanya yaitu tentang disiplin. Tadi yang perlu Pak Ali garis bawahi yang pertama tadi masalah disiplin atau keteladanan yang diajarkan oleh Nabi Lut alaihissalam adalah yang pertama adalah kita harus disiplin dalam menggunakan waktu ya. Pakailah waktu itu sebaik mungkin. Untuk apa? Kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau tidak bermanfaat, tidak usah dilakukan. Ya, nomor 2, kita tidak boleh pantang menyerah. Kita harus selalu maju ke depan untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk berbuat hal yang baik atau beramal soleh. Lakukan setiap hari istiqomah, insya Allah berkah. Yang ketiga, kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah itu yang akan menyebabkan kita tidak diadab oleh Allah. Kita akan dilindungi oleh Allah, selalu dilindungi oleh Allah, selalu dimudahkan, selalu diberkati dan sebagainya. Itu adalah keteladanan yang diajarkan oleh sosok Nabi Lut alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk video kali ini atau materi hari ini. Kita belajar tentang keteladanan Nabi Lut alaihissalam yaitu tentang disiplin. Ingat ya, disiplin waktu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya, keluarga, orang lain, masyarakat, bangsa, serta agama. Ya, anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa untuk next meeting. Hari ini saya akan akhiri dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran kasiran ala islamikum. I think that's all. Thank you very much for your understanding. Have a nice day and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa next meeting. Thank you.